Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Emi Sentiani NIM 3319006, Nadib Imam Mana 3319007, dan Elok Widiana Sukmawati NIM 3319038. Kami di sini akan membahas tentang teori kepribadian Carl Rogers. Di sini ada 2 poin, yaitu biografi dan teori kepribadian. Biografi Carl Rogers. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Alpha, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di California, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya Julia M. Goss, seorang ibu rumah tangga. Saya Elok Widiana Sukmawati, NIM 3319038. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Carl Rogers. Untuk teori kepribadian dari Carl Rogers ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan yang terakhir ada perkembangan kepribadian. Untuk yang pertama, struktur kepribadian. Di sini struktur kepribadian meliputi 3 hal. Yang pertama ada organisme. Pengertian dari organisme sendiri mencakup 3 hal. Yang pertama, makhluk hidup. Di sini makhluk hidup adalah organisme makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Organisme adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seseorang mengenai event yang terjadi di dalam diri dan di dunia eksternal. Kemudian yang kedua, ada realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku. Kemudian yang tiga, ada holisme. Organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan dalam satu bagian berpengaruh pada bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan yang terakhir mengembangkan diri. Kemudian poin yang kedua, B, medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Kemudian poin yang ketiga, C, self. Di sini Carl Rogers mendeskripsikan self atau the struktur sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Self ini dibagi menjadi 2, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri dari individu saat ini, sementara ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Kemudian ada tingkatan kesadaran. Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, pengalaman yang akan dirasakan di bawah ambang sadar akan ditolak atau disangkal. Dan yang kedua, suatu peristiwa dialami dengan kesadaran yang penuh, disimbolkan ke dalam struktur self. Dan yang terakhir, yang ketiga, suatu peristiwa dialami dalam bentuk pengaburan.
Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama penerimaan positif, yang kedua konsistensi dan saling sesuai self, yang ketiga adalah aktualisasi diri. Yang pertama adalah penerimaan positif, yaitu bayi mengembangkan konsep self dengan membedakan dan kemudian menginternalisasi pengalaman eksternal yang memuaskan aktualisasi diri bawaannya. Pengalaman dinilai apakah dapat memberi kepuasan atau tidak, mula-mula secara fisik, namun kemudian berkembang menjadi kepuasan emosional dan sosial. Akhirnya konsep self itu mencakup gambaran siapa dirinya, siapa seharusnya dirinya, dan siapa kemungkinan dirinya. Kesadaran memiliki konsep diri kemudian mengembangkan penerimaan positif. Konsep penerimaan positif tanpa syarat dari Rogers ini pada hakikatnya bertentangan dengan konsep superego dari Freud. Prinsip superego adalah konsensia baik buruk dan ego ideal performasi terbaik yang menghadiahi dan menerima tingkah laku yang memenuhi syarat baik dan menghukum atau menolak tingkah laku yang buruk, sehingga disebut penerimaan positif bersyarat atau syarat kebaikan. Mendidik anak dengan mendekatkan penerimaan positif bersyarat adalah mengembangkan superego, yang berarti memaksa anak menginternalisasi norma orang tuanya. Yang kedua adalah konsistensi dan saling sesuai self. Menurut Rogers, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajegan atau keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongru atau saling sesuai antara persepsi self dengan pengalaman. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit tanpa berusaha memelihara struktur self yang dimilikinya. Individu mengembangkan sistem nilai yang pusatnya adalah nilai dirinya. Individu mengorganisir nilai-nilai dan fungsi-fungsi dirinya untuk memelihara sistem self-nya. Individu hanya benar menurut dirinya sendiri, bertingkah laku konsisten dengan konsep self-nya, bahkan kalau tingkah laku itu tidak memberinya ganjaran. Apabila ada diskrepsi antara struktur self dengan pengalaman aktual, orang akan merasa inkongrue. Misal, orang yang memandang dirinya cerdas mengalami event diri kelihatan bodoh. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kekanakan, melainkan Rogers lebih melihat masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang, yang akan mempengaruhi juga kepribadiannya. Namun ia tetap berfokus pada apa yang terjadi pada saat itu. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri, mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologi yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman,
dan belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Emi. Saya di sini akan menjelaskan teori kepribadian Carl Rogers tentang perkembangan kepribadian. Di sini Carl Rogers tidak membahas teori pertumbuhan dan perkembangan dan tidak melakukan riset jangka panjang yang mempelajari hubungan anak dengan orang tuanya. Namun menurut beliau yakin akan adanya kekuatan tumbuh pada semua orang yang secara alami mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan semakin aktualisasi diri. Kemudian, menurut Rogers, tujuan hidup adalah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya atau good life. Di sini Rogers menggambarkan 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya. Untuk ciri yang pertama ada terbuka untuk mengalami. Terus yang kedua ada hidup menjadi. Maksudnya di sini yaitu kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan sebisa mungkin pada setiap eksistensi. Kemudian yang ketiga keyakinan organismik. Maksudnya orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman sendiri, mengerjakan apa yang dirasa benar sebagai bukti dan keyakinan untuk mengarahkan tingkah laku yang memuaskan. Kemudian selanjutnya ada pengalaman kebebasan atau experiential freedom, yaitu pengalaman hidup bebas dengan cara yang diinginkan atau dipilihnya sendiri tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Kemudian yang terakhir ada kreativitas atau creativity, merupakan kematangan psikologi yang optimal di mana berkemungkinan besar untuk memunculkan ide yang kreatif. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.